saya yakin dan percaya kita di tempat ini kita sudah hidup dalam terang. Amin. Baik, saya sapa kita. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Kita patut mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Pada pagi hari kita bangun dan berkumpul beribadah di tempat ini seperti mana biasanya. Kita langsung membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Sudah mendapatkannya, amin? Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang kelima akan dibacakan oleh kaum pria dan ayat yang keenam dibacakan oleh kaum perempuan. Dan pada ayat 10 kita akan membacanya bersama-sama. Allah adalah terang, kaum pria. Dan inilah berita yang telah kami dengar dan Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita boleh bersekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak dalam melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Saya akan memberikan tema hidup dalam terang Kristus. Nah, pada akhir ini banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah percaya, tapi mereka tidak hidup dalam Kristus. Seperti dalam kehidupan mereka sering mabuk-mabukan, mereka sering berstapora. Mereka tidak mengaplikasikan hidup dalam terang, walaupun mereka sudah percaya. Nah, tetapi saya yakin dan percaya kita di tempat ini kita sudah hidup dalam terang. Amin. Nah, hidup dalam terang, saya akan membagikan beberapa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam terang Kristus. Yang pertama, saya ambil dari ayat 7, yaitu bersekutu dalam Kristus. Bersekutu maksudnya ialah membangun suatu hubungan. Membangun suatu hubungan dengan Kristus. Membangun suatu hubungan dengan apa? Dengan cara kita beribadah, dengan kita cara membaca firman Tuhan, dengan kita beribadah. Seperti kita di tempat ini, kita beribadah di tempat ini, itu sudah dinamakan namanya sebuah persekutuan. Tapi ada saja orang yang sudah percaya, mereka malas untuk datang ke persekutuan. Dengan alasan-alasan tertentu, mereka malas datang ke sini, ke persekutuan ini. Tapi saya yakin dan percaya kita di sini orang-orang yang rajin dan tidak pemalas. Amin. Nah, bersekutu dalam Kristus berarti bersekutu dalam Kristus, membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, sebagai contoh itu seperti saya di mana pada beberapa hari yang lalu saya mengalami sakit dan saya berpikir untuk datang bersekutu dengan kita seperti doa pada pagi hari ini. Saya berpikir apakah saya sanggup untuk beribadah, apakah saya sanggup untuk bersekutu datang beribadah tempat ini. Saya berpikir, saya terkadang mau ikut, terkadang mau enggak. Tapi saya mengambil keputusan untuk tidur. Dan itu adalah hal yang sia-sia. Maksudnya saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, tidak membangun persekutuan dengan baik dengan Tuhan, saya memilih untuk tidur. Dan di sini kita harus berubah, kita harus membangun suatu hubungan itu yang baik dengan Tuhan. Karena bersekutu dengan Tuhan itu indah, bersekutu dengan dunia itu suram.
Nah, dan ciri-ciri yang kedua yang mau saya bagikan yaitu ciri-ciri yang kedua saya ambil juga di ayat yang ke-7, kita di ayat yang ke-9. Ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam terang Kristus adalah itu mengakui dosa. Kita harus mengakui segala dosa kita, pelanggaran kita yang setiap yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan pada hari ini, kita harus mengakui dosa kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Tapi ada saja orang yang berdoa meminta pengampunan, terus besoknya dia melakukan kesalahan tersebut lagi, dia meminta pengampunan lagi, besoknya lagi dia meminta pengampunan, besoknya lagi dia melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh meminta pengampunan dalam Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini dapat mengakui dosa kita dengan baik kepada Tuhan. Amin. Dan juga kita, dan pada ayat 10 jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi berdusta. Dan kita tidak boleh berkata kita tidak ada yang berdosa di tempat ini. Kita semua adalah manusia berdosa. Sejak keturunan dari Adam kita adalah manusia yang berdosa. Jadi kita harus mengakui dosa kita dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan yang membuat hati Tuhan kecewa, kita harus mengakui segala dosa kita. Nah, jadi jika kita mau hidup dalam terang Kristus, kita harus bersekutu dalam Tuhan, dan kita harus mengakui segala dosa pelanggaran kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Maka kita akan disucikan dari dosa, dan kita akan dibenarkan dalam Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang saya sampaikan.